Afsus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahu al-furqan linufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratin mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan kita limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya, sehingga kita masih dapat merasakan kehidupan hingga saat ini. Yang kedua kalinya, tak lupa saya mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian agar senantiasa memanjatkan, menghaturkan sholawat serta salam kepada baginda kita, revolusioner Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, ya, dari zaman unta menuju zaman Toyota. Yang ketiga kalinya, tidak mengurangi rasa hormat saya sedikit pun, saya berterima kasih kepada Bapak, Ibu, segenap dewan juri yang telah memberikan saya kesempatan untuk saya menyampaikan pidato di depan sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran An-Nuri, siswa kelas 11 MAN 1 Gunung Kidul. Saya ingin menyampaikan pidato tentang betapa pentingnya sikap moderasi beragama dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama bagi kalangan remaja. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, moderasi beragama adalah kunci untuk menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Moderasi beragama berarti kita menghargai dan menghormati perbedaan tanpa harus mengorbankan keyakinan dan nilai-nilai kita. Ini adalah sikap yang harus kita miliki untuk menciptakan masyarakat yang damai dan bersatu. Kita hidup di negara yang penuh dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk kita terpecah belah, melainkan sebuah kekuatan yang harus kita manfaatkan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Moderasi beragama serta kaitannya dengan sikap toleran. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Setara Institute, derajat toleransi siswa atau remaja SMA pada tahun 2023 menunjukkan kecenderungan yang positif, dengan 70,2% memiliki sikap toleran. Angka ini menunjukkan bahwa modal sosial sikap toleransi siswa masih cukup kuat. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah. Upaya untuk terus memperkuat moderasi beragama dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat dimulai dengan melakukan kegiatan positif seperti giat literasi dan diskusi kebudayaan lokal sebagai upaya penguatan moderasi beragama.
Melalui kegiatan tersebut, para remaja diajak untuk menggali dan memahami filosofi serta latar belakang budaya daerah masing-masing. Dengan demikian, para remaja tidak hanya belajar tentang budaya, tetapi juga menanamkan sikap moderat dalam beragama. Coba bayangkan, jika kita bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan, betapa indahnya kehidupan kita. Tidak ada lagi konflik karena perbedaan keyakinan. Tidak ada lagi diskriminasi karena latar belakang budaya. Semua itu dapat kita capai jika kita menjalankan moderasi beragama dengan bersungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Moderasi beragama bukan berarti kita harus mengorbankan keyakinan kita. Justru sebaliknya, ini mengajarkan kita agar tetap teguh kepada keyakinan kita sambil menghormati keyakinan orang lain. Seperti yang diajarkan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Fi surah Al-Mumtahanah fil ayatis sami, yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ayat ini mengingatkan kita bahwa berbuat baik dan bersikap toleran serta menjalin pergaulan dengan pemeluk agama lain merupakan ajaran Islam yang sesungguhnya. Membangun kerukunan dengan pemeluk agama lain dengan cara memperlakukan mereka dengan baik, sopan, adil, dan bijaksana termasuk wujud pengamalan pesan Al-Quran. Mari kita buktikan generasi muda Indonesia dapat membawa perubahan. Remaja adalah agen perubahan yang bisa menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, moderasi beragama adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan moderasi beragama sebagai bagian kehidupan dari diri kita. Mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan sekolah kita, dan sebarkan semangat ini ke seluruh penjuru negeri. Bersama-sama kita bisa menciptakan Indonesia yang damai, Indonesia yang harmonis, dan Indonesia yang bersatu di dalam keberagaman. Mari kita jadikan moderasi beragama sebagai pondasi untuk mencapai tujuan tersebut. Demikian pidato dari saya. Kurang rasanya jika tidak ditutup dengan pantun. Putih-putih bunga melati, harum setaman di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Jika berkesan, harap hubungi kembali. Terima kasih, saya Muhammad Zahran An-Nuri, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.